Sebagian besar orang itu punya resolusi tahun baru. Mungkin kamu salah satunya. Apakah kamu merasakan struggle membangun habit yang baru, yang cuma semangat di awal-awal tahun, terus masuk ke Februari, Maret, udah kendor. Bahkan di bulan ini, di bulan April, kamu udah sama sekali nggak ngelakuin habit yang kamu targetkan itu. Oke, kali ini aku mau kasih tahu kamu step gimana caranya membangun habit yang baru, yang bisa stick, yang bisa bener-bener itu kamu udah gak mikir lagi gitu loh jalanin habitnya, kayak udah otomatis aja gitu. Step yang pertama adalah start with your why. Kenapa kamu mau bangun habit yang baru itu? Alasannya apa? Kenapa? Kalau alasan kamu kuat, alasan kamu bulat, dan kamu punya tekad untuk mencapai alasan itu yang akan mengendalikan kamu, yang bikin kamu termotivasi untuk terus jalan, membangun habit kamu terus menerus hari demi hari. Kayak contohnya aku membangun habit berolahraga secara rutin itu butuh waktu 3 tahun. 3 tahun itu per tahunnya aku ganti-ganti terus why-nya, mindsetku tuh ganti-ganti terus. Tujuanku membangun habit olahraga tuh berganti terus. Pertama, karena aku takut meninggal, karena waktu itu COVID, jadi I think I have to work out gitu. Aku harus olahraga, aku harus jaga imunku, jadi aku benar-benar olahraga setiap hari. Dan ketika keadaan udah mulai baik, 2021, motivasiku untuk olahraga tuh jadi turun, malah cenderung malas-malesan. Tadinya tiap hari jadi cuma seminggu berapa kali gitu. Tapi aku kan sayang gitu, aku udah olahraga tiap hari, tapi karena motivasinya udah nggak takut lagi nih, maksudnya karena cenderung keadaan lebih baik, vaksin juga udah banyak di mana-mana, aku udah vaksin, jadi why-ku itu tuh bergeser kan. Akhirnya aku mau olahraga biar aku kurus deh gitu, aku mau kurus. Udah tuh mulai olahraga lagi dengan rutin. Tapi bikin aku mikir, kayaknya aku nggak bener-bener mau kurus deh, karena emang aku nggak pernah, dari dulu tuh aku nggak pernah pengen mau kurus gitu. Bukan nggak pengen mau kurus sih, aku nggak pengen sebegitunya untuk diet dan punya body goals gitu loh. Jadi aku rasa olahraga biasa aja cukup lah gitu, aku nggak perlu kurus-kurus banget gitu. Makanya aku kehilangan motivasi lagi di tahun kedua. Nah, di tahun ketiga atau tahun lalu itu aku ngeset goal yang baru, yang aku rasa ini sih yang bikin aku stick atau masih konsisten sampai sekarang. Yaitu aku mau di masa tua nanti aku masih punya energi untuk gerak, energi untuk pergi kemana-mana, mau ngangkat belanjaan, mau masak banyak, mau gendong cucu, dan lain sebagainya. Aku masih mau punya energi. Jadinya alasanku, why-ku itu untuk jangka panjang atau sustainable diriku di masa yang akan datang. Jadi ketika why-nya kuat dan aku mau banget untuk menggapai itu semua, jadinya ya aku semangat berolahraga. Jadi aku mau kamu juga punya why yang besar, tekad yang bulat, kenapa kamu mau ngebangun habit itu. Karena kalau why-nya gak kuat, itu gampang banget goyah, gampang banget untuk selesai, gampang banget untuk gak ngelanjutin gitu. Makanya perlu banget untuk punya why yang jelas. Oke, next, yang kedua. Setelah kamu udah punya why-nya, kamu bikin schedule, kamu bikin jadwal. Karena kalau kamu mau punya habit yang baik, kamu tuh harus ngejalaninnya setiap hari sedikit demi sedikit. Biar pikiran dan badan kamu itu ngerekam, oh iya ini hal yang baik yang dilakukan setiap hari. Kalau udah jadi habit kan kita udah gak mikir lagi kan. Makanya perlu banget punya jadwal. Kayak misalkan umat muslim kan diwajibkan untuk puasa selama bulan Ramadan. Itu selama 30 hari mereka harus puasa. Kita semua harus puasa dari subuh sampai waktu maghrib.
tuh bener-bener 30 hari kan. 30 hari tuh bener-bener dilakuin terus menerus dan gak putus sama sekali. Setelah selesai itu perut kamu udah terbiasa, terus juga badan kamu udah relax, udah terbiasa ngelakuinnya karena kamu stick to the jadwal yang harus kamu lakukan. Makanya kalau kamu mau bikin habit yang baru, kamu harus ngeset schedule, ngeset jadwal setiap hari diikutin. Habit itu kan hal yang dilakukan secara rutin setiap hari. Jadinya ya kamu harus bikin jadwal. Nggak mungkin kamu nggak punya jadwal untuk habit kamu yang baru. Jadi please bikin jadwal dan lakuin apa yang udah kamu jadwalin. Oke, yang ketiga adalah force to start. Paksa untuk mulai. Aku tahu ini sulit banget untuk dilakukan dan aku merasakannya juga, dan mungkin kamu juga udah pernah ngerasainnya, sulit banget untuk mulai, tapi itulah yang harus kamu lakukan. Kenapa? Karena otak kita itu nggak tahu hal baru yang mau kita lakuin tuh baik atau nggak baik. Jadi otak kita tuh cenderung defense gitu. Hal-hal yang baru yang belum pernah dilakukan itu cenderung ditolak gitu. Kayak apa nih gitu, hal baru apa nih aku belum pernah lakuin, aku belum pernah ngerasain rasanya gitu. Jadi otak kita tuh nggak tahu emang itu tuh survival mode-nya otak gitu. Tapi kita sebagai manusia itu kan punya kemampuan untuk ngontrol atau tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika kamu mau bikin habit yang baru, kamu tahu pasti itu tujuannya baik untuk dirimu sendiri, untuk kebermanfaatan hidupmu sendiri, makanya perlu banget untuk maksa di awal. Bener-bener maksa. Walaupun rasanya susah, tapi kamu tahu itu baik, kamu tahu alasan atau why kamu tuh baik, makanya kamu perlu maksa untuk mulai. And that's it, the hardest part. Part tersulit ketika membuat habit baru itu memulainya. Karena memang otak kita tuh nggak tahu kalau itu tuh hal baik. Tapi karena kita tahu itu hal baik, kewajiban kita untuk memaksa, mulai, maksa. Nanti makin mengenal, otak kita makin mengenal, tubuh kita makin mengenal, dan ngerasa manfaatnya ke dalam hidup gitu ya, entah itu ke fisik kamu, ke mental, ataupun ke pikiran, itu otak kamu jadi mulai nerima, jadi mulai, oh ternyata ini baik, oke, dilakukan lagi, dan lebih mudah setelahnya. Memang awalnya sulit karena itu defense-nya otak, tapi makin lama makin mudah. Karena udah kerasa manfaatnya, kerasa baiknya, dan jadi lebih mudah kamu lakukan. Ini part paling sulit, tapi emang yang paling harus segera kamu mulai, harus segera kamu lakukan. Biar next itu kamu lebih mudah untuk menjalani habit kamu. Gitu, jadi emang harus dipaksain. Segala sesuatu yang baik itu harus dipaksakan segera mungkin. Oke? Yang keempat itu stick to the schedule. Schedule yang udah kamu buat itu ikutin setiap hari, lakuin setiap hari apapun yang terjadi. Bahkan kalaupun kamu nggak mungkin melakukan itu, entah misalkan kamu sakit, kamu nggak bisa olahraga seperti biasanya, tetap coba ngelakuin olahraga atau habit yang mau kamu bangun itu walaupun nggak penuh gitu, nggak seperti sebelumnya. Biar tubuh kamu tuh ngerekam, otak kamu tuh ngerekam kalau ini yang memang harus dilakukan gitu, walaupun keadaannya atau yang dilakukan, habit yang dilakukan itu nggak full seperti biasanya. Kayak misalkan harusnya kamu olahraga 1 jam biasanya, tapi kamu cuma mampu 15 menit, cuma mampu bahkan 5 menit, that's okay gitu. Kayak, oh aku ternyata mampu cuma stretching, pemanasan, nggak apa-apa, lakuin aja gitu. Tapi yang penting tetap dilakuin biar itu tuh terekam sama tubuh, sama otak kamu. Jadi
nanti ketika kamu udah oke lagi, kamu akan tetap ngelakuin itu gitu loh, apapun keadaannya. Bahkan dalam bukunya James Clear, kalau kamu mau baca lebih detail tentang membangun habit, kamu bisa baca Atomic Habit-nya James Clear. Dia bilang dalam melakukan schedule atau punya schedule, kamu tuh sebenarnya nggak apa-apa untuk nge-skip 1 hari, tapi jangan pernah nge-skip 2 hari berturut-turut, karena itu akan merusak susunan pola yang udah kamu buat di tubuh dan di pikiran kamu. Jadi jangan pernah skip 2 hari berturut-turut. Kalaupun terpaksa banget untuk di skip karena kamu nggak bisa ngelakuinnya, ya udah nggak apa-apa, tapi sehari aja, jangan 2 hari. Tapi kalau bagiku lebih baik tetap dilakuin walaupun intensitasnya, kualitasnya itu menurun jauh dari sebelumnya. That's okay. Yang penting kamu tetap ngerekam kalau itu jadi bagian dari kebiasaan kamu setiap harinya. Dan itu yang akan terekam kan sama tubuh. Jadi kamu next tetap melakuin itu tanpa harus mulai sulit lagi dari awal. Karena kalau udah ke-skip, kayak ngerasa aduh kayaknya nggak mungkin deh untuk gerak, nggak mungkin deh untuk apa segala macam, kamu skip dan kelamaan itu kamu jadi harus mulai lagi kan dari awal, kayak harus memaksa lagi dari awal. Jadi lebih baik tetap dilakuin walaupun kualitas dan intensitasnya itu turun. Nah, itu adalah 4 step yang bisa kamu lakuin untuk membangun habit kamu yang baru. Karena dalam pengalaman aku, ketika aku udah ngelakuin itu semua, aku udah benerin why-ku yang benar-benar bikin aku gerak, aku udah bikin schedule, aku udah maksa diri aku untuk memulai dan stick to the schedule apapun yang terjadi, walaupun kualitasnya atau intensitasnya menurun, that's okay. Itu yang bikin aku lebih bangga, lebih seneng sama diriku yang sekarang. Sekarang aku udah nggak mikir lagi untuk olahraga. Kayak misalkan aku kan punya jadwal olahraga 2 hari sekali. Aku ya udah gitu. Oh ya olahraga, ganti baju olahraga. Bener-bener udah nggak mikir gitu loh. Jadi ya udah olahraga aja. Kalau dulu tuh pas awal-awal masih aduh hari ini olahraga, masih kayak males-malesan dan lain sebagainya. Aku perlu nyiapin baju olahraga dari malamnya atau naro matrasku yang kelihatan, jadi aku inget dan lebih bergerak lebih cepat karena ngerasa itu obvious kan, kelihatan. Seperti yang dikatakan di bukunya James Clear Atomic Habit. Dan ketika itu udah jadi habit, ya udah aku cuma oke, olahraga. Oke, hari ini olahraga, ya udah olahraga gitu. Aku kayak nggak mikir lagi gitu. Bahkan kemarin aku baru sadar, oh my god, aku keren banget sekarang gitu. Muji diri sendiri. Tapi beneran aku tuh sebelumnya tuh suka foto diriku kan. Karena aku dulu tuh gampang banget jerawatan, parah, acne prone. Jadi aku tuh kayak jerawatan terus nggak berhenti gitu loh. Terus abis itu aku ngubah pola makan, aku ngubah habit aku untuk olahraga. Aku olahraga rutin tiap 2 hari sekali, ya sekitar 150 menit per minggunya. Pas aku sadar kayak sekarang wajah aku lebih bersih, jauh lebih bersih dari sebelumnya. Aku tuh ngeliat foto-fotoku yang dulu dong, kayak ngerasa ya ampun dulu aku jelek banget, kayak gampang banget jerawatan gitu. Kalau sekarang aku jerawatannya itu kalau lagi keluar jerawat gitu kalau lagi PMS, karena emang hormonnya berubah kan. Atau kalau aku terlalu banyak makan telur, karena setelah aku observasi aku tuh nggak bisa konsumsi telur keseringan. Nanti aku muncul satu jerawat yang lumayan gede gitu loh karena makan telur. Jadinya aku nggak bisa makan telur sering-sering. Dan kemarin tuh aku pas ngeliat fotoku yang sekarang habis olahraga gitu, kayak aku bangga sendiri sama diriku karena aku bisa bikin habit yang bagus untuk diriku sendiri. Aku ngerasa lebih sehat, aku ngerasa lebih berenergi setiap harinya gitu. Jadi
kayak I'm ready to face the world. Jujur rasanya kayak gitu karena badan udah enak, moodnya udah oke, pikiran udah jauh lebih relax karena olahraga juga bikin sirkulasi darah ke otak kan makin lancar ya. Mood juga makin bagus kalau olahraga, kita dapat dopamin yang real setelah olahraga. Jadinya aku ngerasa berada dalam titik yang dulu aku impikan gitu, yang sehat, yang punya kulit bersih, terus juga yang punya energi lebih, punya pikiran positif lebih banyak ketimbang overthinking negatifnya. Jadi I'm so happy for myself karena aku udah membangun habit itu, udah melalui itu semua, walaupun naik turun perjalanannya, tapi aku percaya aku bisa. Dan next jadinya aku lebih pede lagi nih untuk next apa ya, next yang mau aku lakuin, tujuan waiku ini yang lebih besar. Jadinya aku jadi makin pede gitu. And that's my story. Semoga kamu bisa bangun habit yang mau kamu bangun, karena jujur hidup seimbang itu sangat menyenangkan. Kamu hidup sehat, kamu makan sehat, olahraganya rutin, kamu punya waktu untuk diri kamu sendiri, kamu bisa ngelakuin hal yang kamu suka. So, jangan menunda-nunda lagi habit yang mau kamu bangun itu, karena dirimu di masa depan, versi terbaik dirimu di masa depan tuh udah nungguin kamu untuk kamu mulai bergerak, mulai membangun habit, mulai melakukan step by step your dream. Gak perlu nunggu awal bulan, gak perlu nunggu awal tahun, lakuin secepatnya, sekarang juga. Oke? Karena masa lalu itu fana, masa depan juga fana. Apa yang udah kamu lakukan di masa lalu, ya udah itu jadi pelajaran gitu. Dan apa yang kamu khawatirkan di masa depan, itu gak akan terjadi kalau kamu fokus ke masa sekarang dan ngelakuin apa yang bisa kamu lakukan yang terbaik di masa sekarang. Karena apa yang ada di masa depan kamu itu cerminan dari apa yang kamu putuskan dan apa yang kamu lakukan di masa sekarang. Oke? Semoga video bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.